Iya, guru tidak tetap alias guru tidak tenang juga. Nah, di sini saya langsung saja. Temanya daily routines atau kegiatan atau aktivitas kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh siswa. Jadi di sini kompetensi awalnya itu peserta didik mampu menulis teks deskripsi dalam artian di sini sederhana dan singkat tentang kegiatan rutin yang menarik dan benar. Nah, untuk profil pelajar Pancasila kami mengambil 3, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Selanjutnya target peserta didik di sekolah saya ada 22 siswa. Nah, kemudian kegiatannya tatap muka. Sebelum masuk kegiatan inti atau komponen inti, perlu saya sampaikan bahwa di modul saya ini saya berencana untuk mengetes atau melakukan assessment awal, yaitu untuk gaya belajar siswa. Belajar ke bawah, ya. Jadi untuk mengetahui dari tesan saya itu, saya mengambil tesan gaya belajar siswa, dan yang kedua di sini adalah kesiapan. Tapi setelah saya menerima informasi dari para pemantau, ternyata saya salah memberi nama. Ternyata gaya belajar itu adalah masuk ke asesmen diagnostik non kognitif. Nah, di sini saya menulisnya kognitif. Jadi salah ya Bapak ya. Nah, tapi intinya itu, gaya belajar siswa setelah dijelaskan tadi ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, jadi saya melakukan pemetaan awal. Jadi saya melakukan pemetaan awal itu dari 3 gaya belajar. Kemudian LK-nya juga menyesuaikan, jadi berupa angket. Nanti di lampiran bawah ada angket, itu pertanyaan hanya iya dan tidak, yang akan menyimpulkan bahwa siswa itu suka gaya belajar yang mana gitu. Kemudian saya mengambil juga yang kedua dari gaya kesiapan, yaitu saya ingin mengetahui kemampuan siswa saya dari pengetahuan tentang daily routines. Jadi saya buat LK yang kedua, yaitu kan bentuknya sederhana, hanya mencocokkan mana itu kegiatan rutin yang cocok dengan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi ada gambar, ini misalnya menyisir, mandi, tidur. Nah, itu dicocokkan dengan kosakata bahasa Inggrisnya tentang aktivitas sehari-hari yang mereka kerjakan gitu. Kemudian di sini setelah melakukan pemetaan, ya dikelompokkan dari kelompok 1 gaya belajar visual, kelompok kedua gaya belajar auditori, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Lanjut Ibu. Nah, di sini pembelajaran secara umum ini saya dapat dari materi MGMP Bapak Seger ya. Di sini kami masukkan untuk model atau contoh teks. Di sini adalah modeling of text. Jadi saya melalui audiovisual menayangkan teks pembelajaran ya yang berbentuk audiovisual. Bisa itu video ataupun hanya berupa gambar. Jadi melalui layar proyektor itu lebih bagus. Kemudian setelah itu kita tampilkan baik itu video atau gambar, dan kita membaca nyaring. Guru memandu, misalnya taking a bath, take a shower, get up, dan lain sebagainya. Jadi setelah melakukan pemetaan itu, dan pemetaan itu sebelum saya memulai materi baru, karena kan jelas butuh waktu. Dan saya juga kemarin mencoba untuk melakukan tes awal gaya belajar itu, ternyata tidak nutut. Jadi memang RPP saya sama sekali belum saya cobakan gitu. Kemudian lanjut, ini salah satunya. Nah, setelah dilakukan pemetaan itu, nah ada yang visual ini, yang auditori ini, dan kinestetik ini. Guru itu memberikan LK sesuai dengan hasil dari tes awal itu. Jadi berbeda. LK yang visual beda, yang auditori beda, dan kinestetik beda. Yang bisa kami sampaikan dalam pembelajaran tentang daily activities. Kemudian ada text my day, dan lanjut. Nah, ini LK-nya. Jadi LK pembagiannya sesuai dengan asesmen awalnya. Ini adalah LK yang visual, ya. Jadi dalam bentuk kelompok tetap. Jadi ini yang visual. Jadi walaupun kelompok, LK-nya tetap saya kasihkan satu-satu. Cuma pengelompokannya berbeda. Jadi yang visual misalnya sebelah sini, saya kasih LK-nya. Kemudian yang auditori sebelah sini, dan kinestetik sebelah sini. Di sini untuk yang visual, nah di sini membaca teks, kemudian mengisi, baru nanti tugas kedua itu mengisi sesuai dengan gambar. Jadi ada gambar, panduannya juga ada di atas my day. Nah,